Najah ini karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Betul? Salim bin Sumair Al-Hadrami. Salim bin Sumair Al-Hadrami ini orang Hadramut, orang Yaman. Orang Yaman kemudian hijrah ke Indonesia, ke Batavia ya. Batavia ini dulunya kota Jakarta. Batavia, sekarang kota Jakarta. Kemudian hijrah ke kota Batavia, kemudian meninggal di kota Jakarta sampai sekarang ada. Namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatul Najah. Kitab Safinatul Najah ini banyak syarahnya. Banyak sekali syarahnya. Kitab salah satu kitab yang bermanfaat bagi umat manusia. Seluruh dunia mengkaji kitab Safinatul Najah, bukan Indonesia, Malaysia, di Jeddah, di Hijaz, di Mesir, di Yaman mengkaji kitab Safinatul Najah, menunjukkan bahwasanya ikhlasnya pengarang kitab mengarang ketika mengarang. Ciri-ciri manfaatnya seseorang, ciri-ciri manfaatnya kitab tersebut, ikhlas pengarang yang mengarang. Ikhlas tandanya. Manfaat banyak ada kitab-kitab yang tidak bermanfaat. Banyak. Apalagi cetakan-cetakan sekarang ada terjemahan ini, terjemahan tidak manfaat. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Niatnya mencari duit. Betul, niatnya mencari duit. Niatnya mencari tenar, terkenal. Nah, orang-orang dulu tidak, orang-orang dulu niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan orang-orang dahulu ketika mereka ingin mengetahui apakah anak ini ikhlas atau tidak ketika mengarang kitab. Jadi mereka ketika selesai mengarang kitabnya, ditulis pakai buku, mereka lempar ke sungai. Lempar. Yang mana dulu tinta orang-orang dulu itu bukan tinta seperti kita sekarang, yang celup tulis, sekali celup. Kalau kena air luntur, kena banyu luntur. Nah, menunjukkan kita ini ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas, Allah Subhanahu wa taala jadikan pena tintanya tidak luntur. Tidak luntur. Makanya orang-orang dulu setiap mengarang kitab dilempar ke sungai. Diambil, kalau luntur berarti anak ini tidak ikhlas, ngarang lagi dia kitab. Kalau tidak luntur berarti ikhlas lillahi ta'ala. Nah, banyak kitab-kitab yang dari zaman dahulu mereka ikhlas semua. Seperti kitab Al-Ajurumiyah, kitab Jurumiyah, kitab pelajaran nahwu. Kenapa dinamakan Al-Ajurumiyah? Arti Al-Ajurumiyah itu artinya larilah. Lari arti. Jur, lari artinya. Kenapa? Pengarang kitab menamakan kitab Al-Ajurumiyah karena ketika pengarang kitabnya selesai mengarang kitab Jurumiyah dilempar ke sungai Nil, dilempar. Kemudian kata pengarang kitabnya, "Jur, lari. Ana pengen jingok, ikhlas apa tidak ana ini ngarang kitab lari." Akhirnya ditemui di sebuah kota masih utuh tulisan tadi. Nah, makanya dinamakan kitab Al-Ajurumiyah. Nah, oleh karena itu kitab Safinatul Najah adalah salah satu kitab yang paling berkah. Syaratnya kita ingin belajar kitab-kitab atas harus belajar kitab Safinatul Najah dulu. Harus belajar kitab Safinatul Najah syaratnya. Dan bahkan bukan belajar, harus hafal kitab Safinatul Najah. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, mengulang pelajaran. Nawaqidul wudu, pembatal yang wudu. Kenapa kok harus diulang? Ustaz kemarin sudah baca, diulang lagi biar lekat. Fikih itu harus diulang-ulang. Belajar fikih harus diulang-ulang, bukan selesai belajar kitab udah ganti pelajaran yang lain. Bukan seperti itu. Kita dulu belajar Safinatul Najah khotam mungkin 4 kali. Khotam diulang lagi. Khotam diulang sampai 4 kali. Menunjukkan harus fikih itu harus benar-benar harus lengket. Karena masyarakat, perhatikan, kita pulang ke daerah kita, dusun. Masyarakat tidak mungkin bertanya tentang masalah nahu, tidak mungkin. Ustaz, apa hukum fa'il? Tidak mungkin. Ustaz, apa hukum mubtada? Tidak mungkin, mustahil. Masyarakat datang nanyain kita tentang hukum nahu, mustahil. Masyarakat butuhnya apa? Butuh apa? Fikih. Masyarakat butuhnya tentang hukum salat. Masyarakat butuhnya tentang hukum zakat. Setiap kita datang ke masjid, di dusun kita atau di daerah kita datang ke masjid, pertanyaan masyarakat pasti tentang salat, tentang wudu, tentang Ustaz, ana ini Ustaz kentut tadi Ustaz, batal lah wudu ana.
Nah, kalau kita tidak tahu, oh batal, untung Anda belajar dulu. Belajar di Darul Ridwan. Belajar, batal ji, wudu inti ji, batal ji. Nah, menunjukkan kita belajar fikih, belajar fikih. Sekarang kita membahas tentang pembatal wudu dulu. Pembatal wudu. Yang pertama, pembatal wudu adalah al-khariju min ahli sabilain. Al-khariju min ahli sabilain. Yang setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan. Apa itu sabilain? Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan, alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Setiap sesuatu apapun yang keluar dari jalan depan, ketika Anda punya wudu, keluar sesuatu yang dari jalan depan, kencing atau baik itu yang mu'tad, yang seperti biasa keluarnya kencing, ataupun yang tidak mu'tad, darah keluarnya. Keluar darah setetes dari alat kelamin kita. Ada orang yang seperti itu. Namanya penyakit beseran. Beseran itu kencing, kadang dia keluar terus netes. Kadang dia keluarnya darah. Keluarnya darah setetes. Batal wudunya? Batal wudu. Wudunya baik yang mu'tad, yang keluarnya biasa, atau yang keluarnya tidak biasa. Dari jalan depan ataupun dari jalan belakang, semuanya batal. Baik itu angin, baik itu kotoran, baik itu keluarnya kita makan biji, keluarnya biji, batal juga. Ada orang makan kelengkeng, masuk tetelan bijinya, keluar kelengkeng lagi, batal wudunya. Batal. Setiap apapun yang keluar. Ustaz, ada yang nanya, Ustaz, anak keluar angin tapi sedikit, terus batal wudunya. Batal, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tetap batal wudunya. Walaupun sedikit tetap batal wudu. Kecuali satu yang tidak batal, yaitu ketika Anda punya wudu kemudian keluar mani, maka wudunya tidak batal. Wudunya tidak. Seperti apa? Ustaz, contohnya seperti tidur sambil duduk di masjid. Mimpi basah sambil duduk tadi. Ketika ada orang yang duduk, itu wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal, kecuali nanti pembahasan yang setelahnya. Tidur duduk keluar mani, mimpi basah. Batal wudunya? Tidak batal. Wudu tidak batal. Tetapi ada hal yang harus wajib dilakukan, yaitu mandi wajib, mandi besar namanya. Wudunya tidak batal, tapi dia harus mandi wajib. Kecuali satu. Itu yang pertama. Al-khariju min ahadi sabilain. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Apalagi yang keluar dari dua jalan? Yang dari jalan depan, misalnya air atau misalnya kencing lah. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan hukumnya batal. Selesai yang pertama. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul akal. Zawalul akal adalah hilangnya akal. Zawalul akal adalah hilangnya akal. Kalau jika seseorang wudu kemudian hilang akal, walaupun sedengat, hilang wudu. Baik itu hilangnya dengan gila, ataupun hilangnya dengan tidur, ataupun hilangnya dengan mabuk. Nanti kita jelaskan hilangnya akal itu bisa empat sebab. Hilangnya akal dengan 4 sebab. Yang pertama dengan gila, yang kedua dengan igma, pingsan, hilang akal juga pingsan, hilang akal. Yang ketiga dengan minum-minuman, yang keempat dengan tidur, semuanya hilang akal. Hilang akal. Akal ini beda sama otak. Beda sama otak. Setiap orang yang punya akal pasti punya otak, dan setiap orang yang punya otak belum tentu punya akal. Seperti binatang. Binatang punya otak tapi tidak punya akal. Binatang punya otak tapi tidak punya akal. Akal ini hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada makhluknya, yaitu manusia. Daripada makhluk-makhluk yang lain tidak Allah berikan, seperti binatang atau ada makhluk-makhluk yang lain tidak Allah berikan akal. Akal ini di mana tempatnya? Akal ini di dalam hati,
Akal ini berada di qalb, di hati yang menyambung ke otak. Makanya kita bisa berpikir. Katanya akal ini adalah syiar muttasil bid-dimag. Akal ini adalah sesuatu perasaan yang menyambung ke akal, yang menyambung ke otak, namanya akal. Dari hati ke otak, namanya akal. Ada lagi ulama mengatakan adalah yang penting akal itu letaknya dalam hati, yang mana hati ini ada sambungannya ke otak. Uratnya, ada uratnya. Itu akal namanya, itu akal. Dan ulama memberikan definisi apa itu akal. Akal kata ulama adalah silatun wasifatun fin nafsi tamna'u sahibuha minartika bil qabih. Akal adalah silatun wasifatun fin nafsi tamna'u sahibuha minartika bil qabih. Akal adalah sebuah sifat yang berada pada diri manusia. Akal adalah sebuah sifat yang berada pada diri manusia yang mencegah orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Yang bisa mencegah orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan, itu namanya akal. Ada wong yang berbuat maksiat semena-mena, berarti wong tidak punya akal. Kalau bahasa wong Palembangnya kati otak, bahasa Palembang kati aguk. Kati aguk kalau bahasa Palembangnya kati aguk, kati otak. Setiap orang yang ingin melakukan sesuatu dia mikir dulu. Nah, itu orang yang berakal itu. Orang yang berakal. Oleh karena itu, hendaknya kita jika ingin melakukan sesuatu hendaknya berpikir dulu. Menunjukkan bahwasanya kita ini punya akal. Menunjukkan bahwasanya kita ini punya akal, harus berpikir dulu. Ada wong yang setiap manusia, apalagi laki-laki, setiap ingin melakukan sesuatu harus berpikir dulu. Setelah selesai berpikir baru lakukan. Nah, itu namanya akal itu. Itu namanya akal. Ada wong yang tidak langsung melakukan sesuatu tanpa berpikir lagi, berarti itu tidak punya akal. Kalau bahasa Palembangnya tidak kati aguk. Tidak kati aguk. Itu akal. Dan Allah Subhanahu wa taala, akal ini beda sama makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan makhluk-makhluk yang lain. Akal ini bisa hilang dengan 4 sebab. Tadi kita jelaskan akal bisa hilang dengan 4 sebab. Yang pertama junun. Yang pertama al-junun. Al-junun itu adalah gila. Gila. Apa itu al-junun? Al-junun adalah zawalu syu'ur minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakah. Al-junun adalah zawalu syu'ur, hilangnya perasaannya. Zawal syu'ur, hilang apa ini? Wong gila itu siapa? Hilang apa? Hilang akal, hilang otak. Zawal syu'ur, hilangnya perasaan minal qalb, akalnya hilang. Ma'a quwwati wal harakah, tapi ada kekuatan. Makanya kadang kalau kita jengok wong gila itu bisa melakukan sesuatu yang lebih. Wong gila tidak berpikir ngangkat barang berat dia gitu bisa. Wah, wong gila ini tidak kati pikiran. Itu gila itu. Maka jika kita punya wudu kemudian gila walaupun sedengat maka batal wudu. Itu gila. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Katanya disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in ada sebab-sebab orang itu bisa jadi gilo. Ada sebab-sebab orang tersebut bisa jadi gilo. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in katanya wa mimma yusabbibul junun, adapun penyebab orang tersebut bisa jadi gilo. Yang apa? Yaitu meletakkan siwak di tanah. Meletakkan siwak di lantai. Kita punya siwak. Siwak kita taruh di lantai. Nah, itu menyebabkan gilo katanya. Menyebabkan gilo. Menyebabkan orang tersebut gila. Fala talumanna illa nafsa, jangan kita sampai meletakkan siwak tersebut di tanah. Ada yang punya siwak di sini, ada yang bawa siwak, tidak kate. Ada yang bawa siwak, tidak kate. Harus punya siwak kalau kita ada tinggalan. Harus punya siwak. Siwak ini khusus untuk thalib ilm, untuk pelajar-pelajar seperti kita harus siwak. Apa itu Ustaz? Siwak Ustaz? Siwak itu kayu. Yang mana kalau ada wong yang sholat menggunakan siwak, seakan-akan dia sholat 70 kali sholat. Sholat zuhur
tapi dia pakai siwak. Seakan-akan dia sholat 70 kali sholat. Faedahnya besar siwak. Kalau ada gigi wong yang kuning bisa pakai siwak. Sikat gigi. Siwak ini sikat giginya orang zaman dulu. Siwak ini sikat giginya orang zaman dulu. Harus pakai siwak. Ada yang punya siwak? Dah katik siwak. Siwak, ada siwak tak? Apa siwak? Hah? Ada tak jual siwak? Di mana? Ada di situ, di depan samping masjidnya ada toko Anuren itu, toko Anuren. Itu jual siwak itu. Boleh lah kalau mampir di situ, jual siwak. Boleh, kita harus wajib punya siwak. Lagi kita dulu kalau di santri, di pesantren, wajib punya siwak. Yang tidak kata siwak tegak. Tidak kata siwak tuh, tegak sepanjangan sholat. Habis sholat, wirid, habis wirid, macam wirid lagi, tegak. Adalah mungkin sejam. Tidak kata siwak cuma. Harga siwak murah cuma 5.000 atau 10.000. 5.000 atau 10.000. Beli siwak. Dan Nabi SAW, orang yang sholat menggunakan siwak, maka sholatnya 70 kali lipat. Seakan-akan dia sholat 70 kali sholat. Sholat fardu. Siapa yang sanggup sholat zuhur 70 kali? Tidak kata sanggup. Tapi cukup menggunakan siwak kan? Selesai. Seakan-akan dia sholat 70 kali sholat. Itu salah satu. Dan juga salah satu penyebab gilo katanya. Penyebab gilo itu meletakkan siwak di lantai. Meletakkan siwak di lantai. Dan menggunakan siwak tanpa dicuci dulu. Siwak itu harus dicuci, bekas mulut ente itu. Bekas mulut kita busuk, harus cuci dulu. Seperti sikat gigi. Sikat gigi kalau kita tak pakai, cuci dulu. Barsui, baru pakai. Seperti itu juga siwak. Seperti itu juga siwak. Karena siwak itu, siwak atau sikat gigi itu kadang di apa kalau bahasanya dicoleti sama syaitan. Di apa? Di kumur-kumurinya, di apa? Di lemot-lemotnya sama syaitan. Makanya siwak atau sikat gigi sebelum kita pakai cuci dulu. Cuci. Kalau kita tidak cuci penyebab gila karena kita kena lendernya syaitan, itu gila kita bisa. Gila, makanya hati-hati. Itu yang pertama. Yang hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah gila. Kalau ada sikat lagi tambahan orang Palembang. Hal yang membatalkan wudu. Bukan. Hal yang menyebabkan orang tersebut bisa gila, ada sikat lagi. Kalau orang Palembang, apa? Ada yang tahu? Hah? Tidur sedasar. Bisa juga. Ada sikat lagi, khusus orang Palembang. Apa? Hah? Buntu. Wong Palembang. Sikat lagi menyebabkan wong gila itu buntu. Ada tak wong kayo tapi dia gila? Tidak kate. Ada wong stres tapi dia gila. Ada wong kayo tapi dia gila. Tidak kate. Rata-rata wong gila itu buntu. Makanya kita jangan sampai jadi orang buntu. Ya, carilah banyak duit mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Cari be. Halal. Ayo cari yang halal. Cari kumpuli jadi sampai wong kaya. Makanya rata-rata banyak wong ngamuk-ngamuk di Palembang ini stres. Wah, nyerit di Palembang tengah jalan. Wah, ngapain? Buntu galah itu. Buntu. Ente perhatikan di tetangga kita samping ngamuk-ngamuk deh. Pasti buntu. Dan kita juga kalau katik duit pening, pasti pening pala kita. Adalah beringasan dikit. Ya kan? Sebabnya apa? Buntu. Sebabnya buntu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita masih muda sekarang, kita masih ada kekuatan. Rata-rata umur kita 20, 25. 20 ada yang 11, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 25. Cari duit sebanyak-banyaknya. Cari duit sebanyak-banyaknya tanpa meninggalkan ilmu. Cari duit biar tidak jadi orang buntu, biar tidak jadi orang buntu. Dan juga cari pekerjaan yang halalan thayyiban. Halalan thayyiban sedikit-sedikit. Orang yang cari usaha itu sedikit-sedikit, tidak bisa langsung sedikit dapat untung sehari 5.000 sampai jadi orang kaya, sampai jadi orang terkaya di Palembang dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi penyebab gila di Palembang ini adalah buntu. Dan kita juga bisa merasakan sekarang kalau kita dekati duit, pening tak pala kita? Pening? Pening pala dekati duit. Pening, ngamuk sini, mecah ke piring, mecah ke gelas. Apa lagi?
dan lain sebagainya. Kita sebagai laki-laki harus kuat. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus lebih kuat dari perempuan. Yang nyari nafkah laki-laki, yang ngurusi seluruhnya laki-laki, makanya kita jangan lesu-lesu. Mumpung muda cari. Bila perlu buka toko, cari duit. Jangan ngarepkan duit warisan, Ustaz. Ana beb, insyaallah jadi orang kaya beb. Kenapa? Warisan ana banyak beb. Ustaz, warisan. Nah, laki-laki itu jangan nunggu warisan. Laki-laki jangan nunggu warisan. Kita juga banyak warisan, tapi tidak mengharapkan warisan. Warisan itu bisa membuat keributan. Betul lah. Banyak rata-rata orang berpecah belah keluarganya gara-gara berebutan. Kenapa bisa kenapa bisa berebutan warisan itu? Kenapa? Karena buntu, hati duit. Coba kita jadi orang kaya, ambil kamu warisan, aku tidak butuh. Nah, karena kita sudah jadi orang kaya, makanya biar tidak jadi orang gila, jangan jadi orang buntu. Itu yang pertama. Yang membatalkan wudhu adalah gilo. Kemudian yang kedua membatalkan wudhu adalah pingsan. Ketika ada orang yang pingsan, maka ada orang yang punya wudhu, kemudian dia pingsan, maka batal wudhunya. Pingsan itu bisa dari apa baik pingsan? Bisa dari terkejut, pingsan dia. Atau bisa dari nyampak, pingsan. Atau bisa dari tenggelam, pingsan. Tenggelam itu bisa pingsan. Tenggelam, pingsan. Ada yang bisa dari suntikan obat. Ada orang yang ingin operasi, disuntik dulu. Bius, pingsan, batal wudhunya. Wudhunya batal. Banyak. Wudhunya batal. Itu yang pingsan. Kemudian yang ketiga adalah sukar. Ada kan di situ illa zawalul akli binaumin au ghairi au igma au sukar. Sukar ini mabuk. Ketika ada orang yang punya wudhu, kemudian dia mabuk, minum minuman keras, baik itu pil atau ganja atau sabu atau ada selain sikat lagi, nginek itu pil ya, nginek pil, pil apa ini, nginek, ekstasi ya, Farhan. Nginek apa nginek? Pil maka batal wudhunya. Orang yang minuman keras atau nginek atau nyabu itu akalnya hilang. Bukan akal, pikirannya hilang. Akal pikirannya hilang. Maka ketika ada orang yang punya wudhu minuman keras atau ngepil, maka batal wudhunya. Sabu batal juga sabu. Ada yang nyabu di sini, ada yang nyabu. Dekat nyabu. Nyabu. Dekat nginek. Tidak kata. Ganja. Kata. Ngerokok. Ada yang ngerokok. Ngerokok ya. Tidak. Kalau bisa, kalau ngerokok jangan sampai. Kalau sudah terlanjur, anak ngerokok. Lepas kebe dulu ngerokoknya. Ngerokoknya lepas kebe dulu. Rokok itu nyumput ajal itu namanya. Rokok itu nyumputi ajal. Cepat meninggal rata-rata. Memang sehat rokok, bagus. Tapi habis duit, lemaklah duitnya untuk yang lain. Duitnya untuk yang lain. Kalau kita dulu punya kiai. Kiainya sudah umur 50 tahun. Tapi kuatnya ngerokok. Rokoknya kuat. Setiap hari mungkin 2 bungkus lah dia ngerokok. Kiai. Tapi kiai ini pengen tobat. Lala lagi ngerokok pengen tobat. Cak mana? Wah pening balanya. Akhirnya beli permen terus. Mulutnya penuh permen. Setiap hari. Akhirnya lama sampai sekarang tidak ngerokok lagi. Sampai sekarang tidak ngerokok lagi. Umur 50 tahun ya. Kiai. Tapi kita jangan seperti itu. Mulai dari masa muda inilah kita harus tinggal ke rokok, tinggalkan hal-hal yang orang-orang di luar sana. Tinggal ke galau. Rokok, ganja, sabu itu sekertas kecil 100.000. Sana nanti 100.000 belikan siwa, beli minyak wangi, beli
kitab, beli tasbih, beli dan lain hal sebagainya. Nyabu, sabu, seketil sedikit 100.000, betul ya? 100.000, 120.000 sekarang naik, 120.000, 120.000, mana? 120.000 naik. Kalau 120.000 kita belikan atau kita infakkan ke masjid, pahalanya sangat besar. Atau kita buka usaha, biar jadi wong buntu. Saya ada ciri-ciri wong Palembang kenapa bisa jadi gila, gara-gara buntu. Makanya kita jangan jadi wong buntu. Kumpuli duit sebanyak-banyak, kumpuli duit, kumpul. Itu yang ketiga, sukar, gila. Baik sukarnya dengan haram, gila maboknya dengan haram, atau maboknya dengan halal. Ada juga mabok dengan halal. Ada yang mabok dengan halal, dengan obat-obatan nih, disuntik untuk berobat, Ada sebagian penyakit yang itu tidak bisa diobati kecuali dengan obat-obatan yang mabok tersebut. Aslinya haram tapi jadi halal. Jadi halal karena tidak kati penyakit lain, tidak kati obat lain kecuali harus dengan obat itu. Jadi halal. Kemudian yang keempat, tidur. Jika ada orang yang punya wudu kemudian tidur, maka batal wudunya. Ketika ada orang yang punya wudu kemudian tidur, maka batal wudunya. Batal wudunya. Kemudian terakhir. Kemudian kapan Ustaz kalau ada orang yang tidur, Ustaz? Tidur. Bisa enggak batal wudunya? Bisa. Dengan syarat tidur harus duduk. Ada orang yang tidur tapi tidak batal wudunya ketika orang tersebut tidur duduk, baik tidurnya di atas kursi ataupun di lantai. Seperti ada orang tidur di atas pesawat, ada wudu, batal wudunya. Tidur di atas kursi, tidak batal. Tidur di atas kursi tidak batal. Syaratnya tidur duduk itu tidak batal, ada 4 syarat. Syarat tidur tidak batal harus 4 syarat. Ada 4 syarat. Tidur duduknya seseorang tidak batal wudunya dengan 4 syarat. Yang pertama, an yakuna mumakkinan maq'adatahu minal ard. Harus pantatnya mantap di bumi. Dari tidur sampai kebangun lagi. Pantatnya harus mantap di bumi. Baik itu buminya di atas kursi atau di lantai. Atau di lantai 2 dan lain sebagainya. Di atas kursi lah contoh. Batal wudunya? Tidak batal. Tidur di atas kursi tidak batal dengan syarat dia bangun, dia tidur dan bangunnya seperti itu lah. Bangun. Ada orang yang tidur di atas kursi, bangunnya sudah di lantai. Ada yang saya itu. Ada wong yang nakal tidur di pojok kursi, tidak sadar sudah di tempat lain. Itu batal wudu. Syaratnya harus pantatnya mantap di atas bumi. Di atas bumi. Kemudian yang syarat kedua, an yakuna mu'tadilal khilqah. Badannya tidak gemuk, tidak kurus. Badannya tidak gemuk, tidak kurus. Kalau ada orang yang tidur duduk, badannya overdosis, gemuknya 200 kilo. Tidur. Batal wudu. Seperti kita ini namanya mu'tadilal khilqah. Kita ini tidak gemuk, tidak kurus. Ada yang gemuk. Ada tak yang gemuk nian? Ada tak di antara wong luar yang 200 kilo? Ada tak? Hati. Nah, kenapa orang gendut itu ketika tidur duduk batal sholat wudunya? Kenapa? Karena ketika dia tidur duduk pantatnya itu tidak ngepres. Jadi ada angin yang bakal keluar di situ. Ada angin keluar. Kalau kita mu'tadilul khilqah, kurus, ngepas. Inti coba lah. Inti duduk, kentut ijam. Kentut, tidak bakal bisa. Tidak bakal. Coba inti pengen kentut, tapi duduk kepas gitu. Tidak bakal kentut, tidak jadi kentutnya, tidak jadi. Apalagi tidur. Kecuali orang yang gemuk atau orang yang kurus nian dia, tulang badannya. Nah, batal udah. Kenapa? Karena angin pacak keluar, kentut pacak keluar. Kalau wong yang gemuk angin pacak keluar, wong yang kurus angin pacak keluar. Apalagi kurus itu tulang nian.
kurus itu tulangnya pacak keluar ya. Orang yang tidak kurus tidak gemuk itu kira-kira ukuran badannya dari 40 sampai ke 80 kilo. 40 sampai ke 100 lah. 40 sampai 100 tidak gemuk nian, tidak kurus nian. Ada yang di sini yang 100 kilo? Ada yang 100 kilo? 100 kilo? 120? Tidak. Bawah 100, 110? Oh 70. 100 berapa? 90? 69? Oh ada 69. Ana 80. Siapa? 69. 69. Oh 69. Mungkin kalau kita jingak-jingak wong-wong yang sholat di masjid, ada wong yang gemuk nian, tidur bangun nih suruh ambil wuduk dia, batal wuduknya. Ustaz, beb, tidur, duduk, tapi dia nyender, batal wuduknya. Batal? Hah? Kenapa batal? Kalau dia tidur duduk, tapi pantatnya mantep tidak batal. Kalau seandainya pantatnya bergeser, baru batal. Kita ngerasa dewek itu, kita yang ngerasakan. Kalau tidur nyender jangan, tidak batal. Tidak batal wuduknya. Wuduknya tidak batal. Kenapa tidur duduk itu tidak batal? Kenapa? Tidur duduk tidak batal. Karena dulu di zaman Nabi Muhammad SAW terakhir. Karena dulu zaman Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis, ketika itu para sahabat menunggu Nabi SAW ingin sholat isya. Jadi sahabat sudah nunggu kalau di Masjid Nabawi, nunggu Nabi sholat isya. Tapi Nabi tidak keluar dari bilik sampai sepertiga malam, sampai jam 10-an, sampai jam 10 malam. Nabi tidak keluar. Ketika itu para sahabat nunggu Nabi ingin sholat jamaah sampai ketiduran sahabat. Tidur sambil duduk. Ada yang sampai kepala sahabat nyentuh bumi, tidur cak ini kan. Cak ini kalau bahasa kita. Sampai ke lantai. Terus kemudian setelah itu Nabi keluar dari kamar. Dan Nabi melihat para sahabat ada yang tidurnya duduk, kepalanya sampai nyentuh ke bumi, pala. Lalu Nabi diam. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Bilal untuk qomat. Langsung sholat. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya tidurnya duduk walaupun kepalanya sampai ke bawah, tidak batal wudhunya. Kalau seandainya batal wudhunya, pasti Nabi sudah negur sahabat. Hei sahabatku, yang tadi tidurnya duduk, yang palanya sampai ke bawah, ambil wudhu lagi. Nabi tidak ngomong seperti itu. Tapi Nabi langsung ngomong sholat, qomat. Nabi nyingok ini sahabat tidurnya, pantatnya pasti kebuka ini. Kepala yang coba kita tidur, kepala yang sampai ke lantai, kebuka tak pasti pantatnya, kebuka. Nabi nyingok tidak nyuruh wudhu, tidak nyuruh tajdidul wudhu, tidak nyuruh ngambil wudhu lagi, menunjukkan bahwa saya tidur duduk seperti itu tidak batal. Apalagi nyender, tidak batal nian, tidak batal nian. Itu yang kenapa sahabat dulu, jadi dulu zaman dari sebelum Islam datang, itu orang-orang zaman dulu itu tidurnya kapan tidur malam? Dari mulai jam 5 sore. Jadi orang-orang dulu itu tidurnya mulai dari jam 5 sore tidur malam sampai jam 5 subuh, sampai terang lagi. Setelah datangnya Islam, tidak bisa lagi sahabat tidur sore. Nak nunggu sholat maghrib dulu. Habis itu nak nunggu sholat maghrib, nak nunggu sholat isya dulu. Jam 8 baru baca tidur sahabat. Makanya di saat-saat itu ngantuk nih. Karena mereka terbiasa tidur di waktu sore. Oleh karena itu kenapa sholatnya maghrib dan isya dan sholat subuh itu suaranya jahar, dilantangkan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy sudah tidur galau, tidak bakal kedengeran anak nih. Jadi dulu awal-awal Islam, Nabi itu singit-singitan, nak sholat singit-singitan. Makanya zuhur dan asar itu tidak kasih suara sholatnya. Betul. Sir kan? Betul enggak? Karena
ada kafir Quraisy ngontrol. Jadi kecil-kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Setelah sholat maghrib langsung dilantangkan oleh Nabi suaranya. Kenapa? Dilantangkan? Karena wong kafir Quraisy di saat itu sudah tidur kalau mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab itu jam 5 sore sudah tidur. Sebelum matahari tenggelam mereka sudah tidur kalau. Sudah tidur kalau. Makanya Islam sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu jahar sholatnya. Itu sebabnya. Itu sebabnya kenapa maghrib, isya dan subuh itu jahar. Orang-orang kafir Quraisy itu sudah tidur kalau. Makanya Nabi tidak takut melantangkan suara, tidak bakal kedengaran oleh mereka. Tidak bakal kedengaran. Makanya sahabat dulu ketika nunggu sholat isya ngantuk deh. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik adalah malas melaksanakan sholat isya. Kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik malas melaksanakan sholat isya. Kenapa malas? Ngantuk nian pasti. Kalau dia memang benar-benar mukmin, kata Nabi, benar-benar Islam, pasti dia semangat sholat isya. Pasti dia semangat. Nah, karena orang-orang dulu itu, orang-orang Arab dulu, mereka mulai begawi dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Capek pasti. Mereka ada yang bukan sawah, apa? Ladang, kurma. Capek mereka. Makanya mereka tidur. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama harus pantatnya harus mantap. Syarat yang kedua harus tidak kurus, tidak gemuk. Kemudian syarat yang ketiga harus tidurnya harus bangun dalam keadaan tidur. Syarat yang ketiga harus bangun dalam keadaan tidur. Tidurnya seperti ini ya bangunnya seperti itu. Tidurnya ngangkat kaki kiri atau kaki kiri maju dan harus kaki kiri juga. Kemudian yang keempat, syarat terakhir, alla yukhbirahu ma'sum. Tidak ada yang mengabarkan dia. Kalau ada yang ngabari dia lagi tidur dia. Ada yang ngabari di samping dia. Woi, Ustaz, kau tadi kentut. Cik, oh ni apa kau aku kentut. Nah, kalau ada yang ngabari dia, dan yang ngabari ini maksum. Maksum itu seperti Nabi Khidir, seperti ada Nabi Khidir, ada siapa yang ngabari, atau ulama lah. Maksum nih, ulama atau nabi dan lain sebagainya ngabari. Woi, Cik, kau tadi kentut. Oh, ada ya aku nih tidur duduk. Kentut nian kau. Nah, percaya ya harus omongan dia harus percaya. Maksum, harus nabi. Seperti Nabi Khidir. Siapa yang sudah ketemu Nabi Khidir? Tidak kata. Nabi Khidir. Ada ketemu belum Nabi Khidir? Ente. Belum ketemu Nabi Khidir. Jadi belum ketemu Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir. Katanya barang siapa yang ketemu Nabi Khidir bakal dimintai Nabi Khidir 3 permintaan, makbul kalau. Kau nak minta apa? 3 ikat be. Kalau ente ketemu Nabi Khidir nak minta apa? 3 ikat. Diinjak Nabi Khidir 3 ikat permintaan. Syaratnya Nabi Khidir itu, ciri-ciri Nabi Khidir itu apa? Nabi Khidir itu gentayangan di mana-mana. Ada di mana-mana. Kadang nyamar jadi pengemis, kadang nyamar jadi wong yang sholat di masjid, kadang nyamar jadi kawan kita dewek, kadang nyamar jadi dan lain sebagainya. Pengen ngetes kita. Dan ciri-ciri Nabi Khidir itu tidak katik tulang di sininya. Kalau kita salaman, coba pegang tangan samping kita, kawan kita kalau Nabi Khidir samping kita nih, tak katik tulangnya. Nah, kalau kita salaman sama uang tak katik tulang, cekel lah ngomong itu nih. Nabi Khidir itu. Coba ada tak tulangnya? Kalau ada udah. Ciri-cirinya, ciri-ciri. Dan ciri-ciri pengen syarat juga pengen kita ketemu Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, orang yang pengen ketemu aku, idak hubbul dunia, idak katik cinta sama dunia. Kalau ada orang yang masih cinta sama dunia, tidak bakal pernah ketemu aku, kata Nabi Khidir. Tidak bakal pernah ketemu sama aku. Katanya disebutkan namanya Nabi Khidir itu sama Malkan, Ibn Malkan, Muhammad nama Nabi Khidir. Malkan bin Malkan. Khidir bin Malkan kalau salah nama Nabi Khidir. Siapa nama Nabi Khidir? Lupa nama Nabi Khidir. Ciri-cirinya juga Nabi Khidir setiap telapak kaki yang dia tapakkan nombor rumput
Kenapa dinamakan Khidir? Khidir itu artinya rumput hijau. Setiap tapaan yang dia tapak hijau. Setiap tapaan yang dia tapak hijau. Sebab kenapa Nabi Khidir bisa hidup sampai sekarang? Kenapa? Karena Nabi Khidir dulu minum ma'ul haya. Minum ma'ul haya, minum telaga kehidupan. Jadi ceritanya di saat zamannya Nabi Dzulqarnain, Nabi Khidir ini sezaman dengan Raja Dzulqarnain. Nabi Khidir sezaman dengan Raja Dzulqarnain. Ketika itu Raja Dzulqarnain mendengar dari para penasehatnya bahwasanya di suatu gua ada air kehidupan yang mana kalau kita minum ini bakal hidup selama-lamanya. Oh, pengen. Siapa yang tidak pengen? Raja Dzulqarnain lagi pengen. Raja Dzulqarnain itu yang bangun tembok Ya'juj dan Ma'juj. Raja Dzulqarnain, penguasa dunia. Pengen. Akhirnya diperintahkanlah seluruh prajurit. Oh, prajuritku cari di gua ini. Masuklah dalam gua. Jika Anda ketemu, waktu itu Nabi Khidir menjadi prajuritnya Raja Dzulqarnain. Jadi prajurit ketika itu. Kemudian katanya, ketika Anda ketemu, kata Nabi Khidir, kalau kalian ketemu ma'ul haya, air kehidupan, ambek bawa tunjukkan aku. Siap, komandan. Dicarilah sama pasukan, termasuk di situ Nabi Khidir. Dicari. Berpisah. Akhirnya ketemu Nabi Khidir. Wah, ini ma'ul haya ini. Ciri-cirinya airnya tuh bukan air sini. Menggebul-gebul airnya. Apa nama? Molekul, menggebul-gebul. Akhirnya kata Nabi Khidir, diambil lah pakai aqua. Nak ngenjukkan ke Raja Dzulqarnain. Mikir Nabi Khidir. Kalau anak ngenjuk Raja Dzulqarnain, lemak nian dia yang minumnya, dia yang hidup. Akhirnya sama Nabi Khidir mandi langsung di situ, minum. Setelah Nabi Khidir minum, ditutup ma'ul haya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sikap ditutup. Kaget ada di tempat lain tapi. Cuman belum ditemukan uang, ada. Ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hilang Nabi Khidir, Berlari Nabi Khidir sampai sekarang tidak tahu kemana Nabi Khidir kan? Tidak tahu kemana Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, daripada anak ngenjuk rajo aku, tembaklah aku minum dewek. Betul. Minum. Hidup sampai sekarang Nabi Khidir. Mudah-mudahan kita bisa, insyaallah bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Ciri-cirinya ada katik tulang di sini. Di sini ada katik tulang. Ciri-cirinya ada katik tulang. Mudah-mudahan dengan belajar singkat kita ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat walafiat, mudah rezeki, mudah segala urusan kita, jauhkan kita dari segala bala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi kiai di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak bertanya, habis tapi waktunya sudah jam 10 lewat 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Habib, bagaimana cara kita menghilangkan syak, Habib? Bagaimana cara kita menghilangkan syak? Ini keraguan-raguan gitu. Terima kasih. Jadi sebenarnya syak itu, ragu-ragu itu dari syaitan, dari setan. Seperti kita takbir, Allah. Kan syaratnya itu kan niatnya harus dalam hati kan, sholat kan, Allah. Tidak bisa ini, Allah, aduh Allah. Syaratnya tidak bisa anaknya, ragu-raguan. Ada satu ulama ngomong boleh niat sholat, boleh niat di luar sholat. Sebutkan usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dosa niat lagi lah. Syak inti, syaitan itu syaitan. Syak itu hilangkan syaknya inti. Baik itu wudu itu setan kalau itu. Setan demen dengan yang ragu-ragu. Tidak usah dipikirkan. Ibadah kita ini Allah kalau ini. Belum tentu juga ada orang yang tidak katik wudu tapi dia sholat. Sah sholatnya ngapa? Allah kalau yang nerima ya. Makanya tidak usah diinik. Setan itu ngakak nyingok kita kalau ragu-ragu. Makanya jangan dipikirkan ini syak ini dari setan. Kalau kita syak, ada orang yang sholat, Allah. Itu masuk setan itu. Kurang banyak zikirnya itu. Makanya
Takbir sholat, Allahu Akbar. Tidak usah dipikir ke, Saidah Nah, yang ngomong Saidah itu setan. Saidah, kau tuh tidak sah kau sholat. Ulang lagi, batalinya sholatnya. Allah, tidak sah sholat aku ini, Saidah setan itu. Makanya ketika takbir, Allahu Akbar, sudah. Ada yang ngomong, tidak sah sholat aku ini, tidak sah. Nah, tidak usah dibatal ke, setan itu. Lagi lama-lama pening dewek setan ini belari dewek ke setan. Itulah itu namanya ragu-ragu. Hilang ke bawah. Hilang ke ragu-ragu. Ada lagi? Alas? Yang nak bertanya seputar Nabi Khidir atau dan lain sebagainya boleh? Atau pengen nyari telaga Nabi Khidir boleh? Ada di sini sekarang. Telaga ada lah. Sumur-sumur tidak ketik. Kalau tidak, wallahu a'lam bissawab.